Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas materi yang berbobot, sistem desain interview. Sebelumnya kita pernah membahas overview tentang interview. Jadi secara garis besar kita juga sudah membahas tentang coding interview. Bila teman-teman penasaran, mungkin bisa simak video sebelumnya. Gitu. Kali ini kita akan membahas sistem desain specifically. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita perlu sistem desain interview gitu? Apalagi kayak misalnya dibandingkan dengan coding algoritma dan struktur data gitu, yang biasanya day to day mungkin kita tidak menemukan kebutuhan untuk melakukan algoritma dan struktur data gitu. Jadi kayak kita ketika belajar coding algo dan struktur data, kita udah mindsetnya kayak oh ini cuma buat interview gitu. Sedangkan sistem desain kan kayak saya mungkin kalau orang-orang sudah senior gitu, kemungkinan besar kan mereka sudah melakukan ini day to day, jadi kayak ngurusin sistem, nge-review, terus kayak bikin arsitektur gitu, diberi requirement kita bikin sistemnya seperti apa gitu. Jadi mungkin orang-orang bakal berpikir bahwa kayak wah saya kan day to day-nya sudah melakukan sistem desain gitu, gak perlu prepare dong gitu, which adalah suatu kesalahan besar gitu. Kenapa? Karena pada sistem desain pekerjaan pada umumnya gitu, kita kan waktunya tidak jam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu bahkan untuk membuat sebuah sistem gitu. Dan kita juga punya banyak resource dari internet, dari teman, peers, managers gitu. Di sana juga banyak sesi feedback, back and forth-nya gitu, antara peers, antara reviewers, dan antara kita yang bikin sistemnya gitu. Sedangkan ketika sistem desain interview, kita cuma punya waktu 45 menit hingga 1 jam. Jadi ya tidak cukup sih gitu ya. Kita harus sangat precise untuk ngomongin sekarang tuh kita harus ngomongin apa gitu. Apa sih yang sebenarnya interviewer saat ini interested gitu, supaya saya tuh bisa memberikan informasi yang tepat, precise dan lengkap gitu, dan sehingga interviewernya bisa bilang bahwa oh iya orang ini bisa kok melakukan sistem desain gitu. Kalau kita memberikan any kind of questions, dia bisa. Jadi itulah kenapa pentingnya kita latihan untuk sistem desain interview, which is probably akan berbeda dengan sistem desain by itself. Nah, jadi kita akan bahas 4 seperti biasa. Jadi quality-nya dicari apa, gimana cara melakukan sistem desain, contoh pertanyaan, dan learning materials. Nah, company ini mencari apa sih gitu? Jadi ini kualitas yang dicari oleh company gitu kan. Jadi company itu mencari orang yang bisa menggali permasalahan. Jadi diberi requirement mereka nggak udah terima aja gitu. Jadi kita menggali pertanyaan dulu, mana yang masuk dalam scope, mana yang di luar scope, mana yang penting, mana yang nggak penting, urutannya harus jadi seperti apa gitu kan. Numbersnya berapa, requirementnya. Misalnya numbersnya Twitter mungkin akan berbeda dengan numbersnya Instagram, bakal beda dengan Facebook, bakal beda dengan Guest App yang barusan keluar. Apakah kita sebagai kandidat bisa menghandle data gitu kan. Data tuh macam-macam nih, kayak data, transfer data antara klien dan server, datanya payloadnya seperti apa, datanya akan stay selamanya atau cuma berapa menit, atau apakah berapa tahun gitu. Jadi bagaimana kita menghandle data, ini adalah yang dicari oleh companies gitu. Terus kita sebagai individual apakah ngerti responsibilitas tiap kewajiban tiap-tiap komponen gitu. Misalnya ada komponen yang tugasnya cuma untuk membaca data aja, ada komponen yang cuma menulis data aja, ada komponen yang tugasnya untuk menyimpan data aja gitu kan, ada komponen yang tugasnya untuk mensecure suatu sistem aja gitu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita tuh paham bahwa komponen-komponen itu ada responsibility-nya gitu kan, dan kita tahu itu tuh barangnya itu berbeda gitu. Terus kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa menjawab semua pertanyaannya gitu. Jadi kita di awal-awal diberi pertanyaan dan mungkin ada 4 use case lah. Bisa baca, bisa tulis, bisa like, bisa komen gitu. Ya berarti 4-4-nya harus dibereskan gitu, 4 use case-nya end to end gitu kan. Trade-offs gitu, dan especially ini sangat penting sekali untuk yang level senior ke atas gitu. Dimana trade-offs ini basically kita harus coming up not just one solution, tapi at least 2 gitu. Jadi apakah misalnya kita pakai pull atau push, pakai SQL atau NoSQL, pakai GraphQL atau REST API, pakai mobile native atau pakai cross platform gitu. Jadi trade-offs ini sangat penting untuk level senior dan senior ke atas, termasuk manager.
Quantitative analysis juga cukup penting, especially untuk orang yang interview di posisi infrastructure. Mungkin tidak terlalu penting untuk orang yang interview di posisi product. Quantitative analysis ini basically nggak cuma memberikan asumsi data gitu, data apa yang kita gunakan, tapi juga going into bisa menjawab pertanyaan bahwa kayak kita sebenarnya cukup nggak sih punya satu mesin aja, atau apakah ini harus di shard, apakah harus di partition, apakah kita tuh pakai SQL atau NoSQL bergantung sama throughputnya, apakah kita menggunakan persistent storage bergantung sama persistent storage atau cold storage atau in memory data store bergantung sama jumlah data yang mau disimpan dalam berapa waktu. Jadi kita harus bisa mengaitkan antara data, coming up with data, numbersnya berapa kira-kira, dan correlate itu with solutions. Dan yang terakhir deep dive. Again, deep dive ini hubungannya sama kalau kita sudah senior ke atas, tujuannya adalah buat tahu kayak kita tuh pahamnya di mana sih, jagonya di mana gitu. Kalau saya misalnya personally saya jago di front end sama mobile, mungkin other people jago di bagian database dan networking, ada orang lain yang jago di bagian security, dan itu bisa aja dibahas gitu. Nah, jadi ini itu adalah quality-nya ya yang dicari sama companies. Tapi kita sebagai kandidat gitu kan, kita nggak bisa ngomong kayak, oh saya bisa menghandle data, buktinya apa gitu. Oh saya bisa problem explorations, saya bisa quantitative analysis gitu, buktinya apa? Nah, ini adalah bagaimana kita memberikan bukti kepada company. Jadi untuk menjawab kualitas problem explorations, kita menjawabnya dengan kita ngomongin tentang, oh pertanyaanmu ini adalah functional requirement-nya, pertanyaanmu ini non-functional requirement-nya, untuk pertanyaanmu kayaknya numbers yang penting tuh ini, dan aku dapat itu dari misalnya internet atau sudah research company-mu seperti apa gitu. Jadi itu yang dicari di problem explorations. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah quality-nya, sebelah kanan ini adalah proxy-nya. Jadi apa yang harus deliver, artefak dari sistem desain interview kita. Most of the time it's gonna be written. Jadi si functional requirement ini kalian literally bakal tulis functional requirement (2). User bisa apa, user akan apa gitu. Ini akan tulis. Jadi tadi itu problem explorations, handling data. Nanti kita bakal ngasih tahu, oh API-nya yang dipakai apa aja, API yang di-expose apa aja, data storage-nya apa, data schema-nya kayak gimana gitu. Terus habis itu untuk component responsibilities ini untuk separation of concern, kayak seperti tadi saya bilang, both on the service and database gitu. Terus untuk completeness of solutions, ya tadi sama tadi, apakah solusi kita komplit gitu kan. Nah ini cara ngeceknya gimana, ya kita basically kayak ngecentangin gitu, kayak functional requirement beres semua, non functional requirement beres semua, API sesuai dengan semua functional requirement. Terus trade off tadi juga saya sudah bilang, kita harus come up with one solutions, which nanti ada artefaknya gitu kan, kayak ini satu solusi gitu. Tapi bisa juga solusi yang lain, ini satu solusi. Jadi kayak literally ada kamu menggambar dua barang gitu di whiteboardnya gitu, nanti di compare gitu. Tapi nggak selalu harus gambar sih, karena gambar kan takes time ya, jadi bisa aja dijelaskan verbally saja gitu. Quantitative analysis ini numbers yang dibutuhkan, rate per second, rate ratio, ini contoh-contohnya aja ya, angka-angka yang penting. Tapi mungkin ada beberapa angka lain lebih penting, cuma ini ada salah satu contoh yang kayak apa sih yang dicari gitu kan ketika kita ngomongin quantitative analysis, ya ini rate per second, storage-nya berapa gitu-gitu. Terus deep dive ya tadi sudah dijelaskan, orang ini jagonya apa. Mari kita coba satu-satu lah ya. Jadi ini tadi urutannya gitu. Kalau misalnya ngedeliver sistem desain, tidak mesti berurutan, jadi kita bisa lompat-lompat. Tapi biasanya yang bagus adalah kita ngomongin dan ngedeliver pertanyaan ini dari atas ke bawah gitu. Jadi dari functional requirement, terus kita ngomongin non functional requirement, terus numbers, terus design, API, schema, terus gitu ke bawah sampai deep dive dan trade off dan kawan-kawan. Nah, mari kita cek masing-masing isinya apa sih gitu. Jadi apa sih functional requirement? Functional requirement itu adalah saat sistem ini itu bisa digunakan user tuh untuk apa gitu kan.
Jadi misalnya, wah user nanti bakal bisa nge-comment, user bisa nge-post, user bisa baca komen, user bisa scroll-scroll, whatever lah. Pokoknya usernya bisa interaksi ke sistemnya seperti apa. Best practice-nya yang sudah saya lewati melalui beberapa banyak mentoring adalah kita membuat seperti formnya seperti user stories gitu. Jadi as a user, saya mau bisa post comment to a post. Supaya apa? Tapi supaya biasanya nggak penting sih. Tapi yang penting adalah kayak kita ada subjeknya, siapa yang melakukan, dan dia bisa melakukan aksi apa. Itu best practice-nya functional requirement. Jadi ini salah satu contohnya, as a user, I can post comment to a post. Itu salah satu contoh. Non-functional requirement ini yang tidak terkait dengan use case gitu. Jadi lebih terhadap quality-nya dari sistemnya ini harus seperti apa gitu ya. Contohnya sistemnya available 99,99% gitu. Dimana kalau sistem 99,9 dibanding 99,99 dibanding 99,999 itu beda banget gitu cara kita ngurusinnya gitu. Cara bikin sistemnya tuh reliable itu bakal sangat berbeda ya yang dilakuin. Terus urusan scalability, latency, durability itu yang akan dibahas dengan functional requirement. 6 ini adalah contoh yang menurut saya paling common keluar ketika kita membahas non-functional requirement gitu. Misalnya ketika kita disuruh untuk membuat sistem commenting gitu kan. Mungkin kita akan bahas tentang latency, kayak seberapa cepat barang ini bakal bisa dikirim dan diterima oleh user gitu. Dan apakah komennya ini harus strongly consistent gitu. Jadi kayak kalau saya nge-edit komennya di laptop saya, apakah di laptopnya Anda juga akan teredit gitu kan, strong consistency, atau yang penting kayak kontennya bisa saya lihat gitu. Jadi ini 6 yang cukup common keluar dengan functional requirement, diapalin aja. Tapi kalau pengen tahu ini artinya apa, resource-nya banyak sekali di internet, bisa dicek satu-satu nanti. Habis non-functional requirement kita biasanya ngomongin numbers gitu. Yang pertama kita harus sotoy gitu, come up with assumptions dan estimations gitu. Jadi berapa user yang make gitu. Misalnya kayak kita ngomongin tadi ya, misalnya mau sistem commenting di Facebook gitu. Ya udah kita bilang, oh Facebook usernya ada 1 miliar. Terus 10%-nya itu mungkin kita bisa, ya betul. Misalnya usernya ada 500 juta gitu dan cuma 10% yang nulis komen gitu. Dan read to write ratio itu 100:1. Terus use case-nya ada 2 ini. Nah, habis itu yang harus kita come up adalah read per second, write per second, storage consumption, sama bandwidth gitu. Dan ini contohnya saya membahas numbers-nya untuk read per second dan write per second gitu kan. Dimana ini itu adalah write per second dan di sini read per second untuk these 2 use case gitu dengan numbers assumptions ini. Nah ini nih yang assumptions ini bisa dari 2 hal ya. Jadi bisa aja kita tanya interviewernya. Cuma biasanya itu bakal lambat gitu, kayak berapa usernya? Nanti nggak tahu interviewernya either bengong atau kayak internet lagi jelek. Jadinya kayak come up with the numbers-nya susah gitu. Best practice-nya adalah kita research dulu company-nya seperti apa gitu. Biasanya kalau kita mau masuk Twitter ya dia tanyainnya tentang Twitter. Kita mau masuk Facebook ya tanya tentang Facebook. Kita masuk Uber dan tanya tentang Uber gitu. Jadi kita research dulu. Wah Uber nih aktif numbernya berapa? Spotify ini user number aktif usernya berapa gitu. Terus ya udah kita pakai angka itu aja gitu untuk dimasukin sini. Ultimately yang penting adalah kita come up with some numbers lah ya for this. Soalnya kayak similarly kayak kalau dibayangin kita ketika interview itu sama saja sedang bekerja bareng sama orang lain gitu. Mungkin orang lain juga nggak tahu kan numbersnya berapa gitu kan, dia juga nggak tahu gitu. Ya yang bisa kita lakukan adalah sama-sama sotoy aja gitu. Itu sih. Oke, that's numbers. Jadi tadi read per second, write per second, storage consumption, sama bandwidth. Itu 4 hal yang penting dikeluarin ketika qualitative analysis. Terus high level design, nah ini yang menarik. Jadi high level design tuh biasanya kita kayak nggambar gitu dari user, terus ntar kayak nembak ke dia, API-nya bakal dikirim ke load balancer, API gateway, whatnot gitu kan, service database. Nah high level design tuh basically kayak kita akan gambar gitu diagram end to end data flow-nya dan usernya dan sistemnya yang bekerja itu seperti apa gitu. Misalnya gambarnya kayak gini gitu, user
ngobrol dengan load balancer, API gateway, some service, some database. Nah, jadi goalnya adalah 3 hal yang penting di sini adalah the boxes gitu, each of the boxes ini itu penting. Jadi kayak kita bisa di sini menunjukkan bahwa kita tuh ada beberapa komponen yang kita pikirkan di kepala kita gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua yang penting adalah arrows-nya gitu. Siapa berbicara dengan siapa. Yang ketiga yang penting adalah kayak each of this gitu. Masing-masing barang ini tuh make sense gak sih? Gitu. Atau kita cuma asbun aja bahwa oh habis ada service A, ada server A ngobrol sama server B gitu. Which by the way, pro tips, jangan pernah ngomong server, ngomongnya service. Karena segini itu di server semua gitu. Sedangkan di sini klien gitu. Jangan pernah ngomong server, ngomongnya service. Dan ini nih service gitu kan. Another pro tips adalah kalau kita sudah melewati cukup banyak sistem desain gitu, kita bakal find out bahwa ternyata sistem desain tuh ya gitu-gitu aja gitu, bahwa it's all about user, ngobrol sama load balancer, ngobrol sama API gateway, ngobrol sama service, dan ngobrol sama database gitu. Selalu any kind of system design pasti kayak gitu. Nah, sehingga gimana gitu? Sehingga adalah it's never wrong to memorize this diagram gitu kan. Jadi kayak apalin aja gitu. Ini diagramnya bahwa user ngomong sama load balancer, ngomong sama API gateway, ngomong sama service, sama database gitu. These two piece especially gitu. Kalau kita bisa mention bahwa oh ini bakal ngomong sama load balancer, ngomong sama API gateway gitu kan. Itu sudah bikin di mata interviewernya itu sudah mind blown gitu kayak. Wah, lu tahu load balancer ya? Lu tahu API gateway ya? Jago banget gitu. Jadi pro tips kayak diagram ini diapalin aja karena most of system design if not all itu pasti kayak gambar kayak gini sih, dari user, load balancer, API gateway, service, database. Nanti kayak masalah ini nanti ngomong sama notifications, masalah database-nya apa, habis itu ntar ada persistent connections pakai WebSocket atau gimana, urusan lain gitu. Pokoknya ini bagian ini pasti ada most of the time, 95% saya jamin. Terus habis itu data API, kita biasanya ngomongin kayak data API dari user ke service masing-masing gitu, atau kayak dari user ke nanti API gateway itu kayak API-nya seperti apa. Kita bisa dalam bentuk REST atau GraphQL, terus kayak kita ngomongin post buat post sama get gitu. Terus kita juga harus ngomongin tentang request dan response. Contohnya kayak gimana nih contohnya gitu. Jadi kita clear tentang ini adalah post, kita clear URL-nya apa, terus kayak ada request-nya kayak gini dan response-nya kayak gini. Ini penting banget ya. All the 4 elements are very important. If I may, ada another extra tuh yang cukup important, which is kayak ininya, parameternya apa dan data type-nya apa, itu juga penting. Jadi 6 lah ya, jadi nggak jadi 4, ada 6 elemen yang penting. Ini adalah post atau get atau put atau delete, URL-nya apa, request, response, parameter, dan data type. 6 hal penting. Itu data API. Lanjut data schema dan data storage gitu. Jadi data schema itu apa, data storage itu apa? Mungkin yang paling gampang data storage dulu gitu. Data storage itu adalah kayak physical representations of where we store the data, right? Jadi things kayak kita store-nya di Postgre, atau kita store-nya di Redis, atau kita store-nya di distributed file system, atau kita store-nya di SQLite. Itu basically kita ngomongin physicalnya gitu. Kita kayak fisiknya itu barangnya taruh di mana gitu kan. Apakah S3 or whatnot gitu. Nah, data schema itu ada logical. Jadi ada physical, ada logical. Storage itu physical, schema itu logical. Nah, logicalnya itu adalah kayak ya misalnya kalau comment kayak gini gitu. Kita masukin ke comment table, di mana di comment table itu ada skemanya tuh ID, user ID sama comment. Terus ini data type-nya gitu. Itu adalah data schema. Jadi kalau bisa diulang adalah ini data schema, sedangkan ini sama ini adalah data storage.
Data schema itu sangat penting untuk dibahas untuk Anda yang interview sebagai product engineer, sedangkan data storage itu sangat penting untuk Anda yang interview sebagai backend engineer dan DevOps atau SRE ya. Jadi tolong dipelajari, ini cukup penting. Terus optimizations gitu, ini penting untuk orang yang interview ke senior ke atas gitu. Jadi kita bisa ngomongin tentang monitoring, authentications, mobile. Seperti saya bilang, kok saya specifically bisanya mobile dan front end. Jadi saya akan ngomongin tentang battery gitu. Dan trade-offs, jangan lupa kita nggak bisa cuma come up sama satu solution aja, kita harus come up with at least two dan ngomong pros and cons-nya. Gitu. Dan itu optimization yang diperlukan untuk level senior ke atas. Contoh pertanyaannya, junior untungnya tidak ada sistem desain. Jadi kalau Anda interview untuk posisi level junior itu biasanya nggak ada sistem desain. Mid level ada ke atas gitu. Senior ini pertanyaan-pertanyaannya gitu, online judge, feed, Twitter, Messenger gitu. Kenapa saya bedakan gitu? Karena beberapa pertanyaan itu banyak yang bisa kita deep dive. Dan beberapa pertanyaan tuh kayak ada yang sangat straightforward aja gitu. Nah, pertanyaan senior untuk senior engineer tuh biasanya straightforward. Jadi kayak kita dari bayangin aja udah tahu gitu bahwa problemnya itu. Trade-off-nya juga nggak banyak biasanya untuk senior level. Sedangkan untuk staff itu problemnya tuh lebih rumit dan banyak hal yang harus kita prioritize diskusikan. Kayak misalnya kita ngomongin Uber gitu kan. Mungkin on top of our head kayak ya Uber apa susahnya sih, tapi kan kalau dipikir-pikir Uber tuh kita harus ngedesain dua sistem loh gitu, atau dua hal ya, dari segi yang nge-request tumpangan gitu dari usernya, end usernya, dan dari segi drivernya yang kayak bakal nyetirnya gitu kan, sehingga nggak semudah itu gitu kita ngedesain sistemnya. Kita harus ngedesain sistem yang nge-cater dua user. Instagram feed problemnya adalah kayak kita Instagram feed tuh gede banget kan, kayak bisa aja kita ngurusin videonya, bisa ngurusin rankingnya, bisa ngurusin like, comment, and share-nya, bisa ngurusin ads delivery-nya gitu. Jadi picking the right problem to attack itu susah juga gitu. Sehingga makanya baru staff plus ke atas gitu yang biasanya dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Senior juga kadang-kadang masih dikasih soal ini by the way, cuma biasanya level deep dive-nya, level pertanyaannya nggak akan dalam-dalam banget lah, nggak akan diuber-uber banget, nggak akan dikejar-kejar banget gitu sama interviewernya gitu. Engineering manager itu juga interview ada sistem desainnya. Ya, biasanya interviewnya akan mirip-mirip level kesulitannya dengan senior dan staff, bergantung gitu. Kalau misalnya engineering manager ya sama senior engineering manager ya bakal selevel staff gitu kan. Terus requirement untuk detailsnya tapi agak lebih low. Jadi kayak misalnya API-nya agak missing dikit gitu, atau skemanya agak kurang perfect gitu, itu nggak apa-apa. Terus ini learning materials-nya. Jadi ini list pertanyaannya, nanti saya taruh di video descriptions untuk bisa akses slide ini. Nanti bisa dicoba satu-satu aja gitu, dan mereka ntar menjelaskannya seperti apa. Terus ini adalah buku dan YouTube channel yang sangat saya rekomendasikan untuk belajar fundamental. Jadi kayak yang saya jelaskan ini adalah cara melakukan interview. Tapi percuma juga kita bisa jago interview kalau kita nggak ada kontennya yang bisa deliver. Jadi itu adalah kontennya gitu. Jadi pelajarilah di sini. Saya taruh di DIA, Design Data Intensive Application itu terakhir karena bukunya tuh berat banget. Literally dan figuratively like gede dan cukup berat untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita punya banyak waktu, belajarlah di DIA karena itu juga bakal bikin kita sangat jago jadi software engineer juga. Tapi otherwise Grokking System Design Interview sama System Design Interview Insider Guide-nya Alexo ini bagus banget sih, udah cukup lah buat bisa lolos interview doang. Jadi gitu aja materinya kali ini. Nah, sesuai dengan janji saya yang sudah saya post di video-video sebelumnya, saya mau memberikan giveaway yang berupa mentorship one-on-one sama saya terhadap satu teman yang beruntung
Di mentorship sessions ini harganya $450, bisa dilihat sendiri, ada buktinya gitu. Tapi saya berikan gratis untuk teman yang beruntung. Caranya gimana? Caranya adalah tolong videonya ini teman-teman share, teman-teman komen juga di videonya. Nanti saya akan pilih satu teman yang beruntung dari komentar untuk free mentorship sessions dengan saya 1 jam. Nanti bisa milih mau session siap, apakah itu sistem desain, apakah itu behavior, apakah itu coding, nanti monggo dipilih gitu. Jadi gitu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, share, but otherwise stay coding.